Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian Akhlaqul lil Banin, karangan dari Syekh Imam Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwal fil adabi adabul masyi. Alhamdulillah, kita telah memasuki bagian yang pertama tentang babul adab. Adapun yang pertama di sini adalah tentang adabul masyi, adab tentang berjalan. Yang mana pesan muallif di sini mengatakan innalil masyi adaban yajibu alaika ayyuhal waladul aziz an ta'mala biha litaslama minal adha wa ta'isha muhtaraman bainan nas. Sesungguhnya di dalam berjalan itu ada adab yang wajib kita laksanakan supaya apa? Supaya kita selamat dari mara bahaya, wa ta'ishu muhtaraman, dan terhormat dan hidup terhormat bainan nas, di kalangan manusia. Adapun poin yang pertama adalah an tuqaddima rijlakal yusra inda khurujika minal baiti wa taqulu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya aw abghi aw yubgha alayya. Poin yang pertama di sini adalah mu'alif menyebutkan an tuqaddima rijlakal yusra. Ketika kita hendak keluar rumah, hendaknya kita mengedepankan atau memulai keluar rumah itu menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dibarengi dengan doa yang di sini disebutkan adalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw udlima aw ajhala aw yujhala alayya aw abghi aw yubgha alayya. Wa an tamshiya fi naf'i nafsika aw ghairika wa la tamshi li ta'mala ma'siyatan aw litadurra ahadan. Pesan muallif di sini untuk berjalan adab dalam berjalan itu adalah hendaknya kamu jangan sesekali berjalan. Hendaklah kamu ketika berjalan itu dengan niat untuk memberikan manfaat terhadap dirimu sendiri atau memberikan manfaat terhadap orang lain. Wala tamshi li ta'mala ma'siyatan, dan hendaklah jangan sesekali kamu itu berjalan dalam ingin melaksanakan kemaksiatan. Au litadurra ahadan, atau kamu berjalan ini dengan niat untuk menyakiti atau membahayakan orang lain. Fa inna rijlaka kasairi a'dha'ik amanatun indak. Maka sesungguhnya di sini dikatakan oleh muallif sebagaimana sesungguhnya kedua kakimu itu adalah sebagaimana anggota tubuhmu yang lain. Bahwasanya di sini dikatakan anggota tubuhmu, seluruh anggota tubuh kita, entah itu tangan, mata, begitu juga termasuk dengan kaki, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Wa tashhadu 'alaika bi a'malika yaumal qiyamah, yang mana itu semua akan bersaksi atasmu atas apa saja yang kamu perbuat di dunia, dan itu akan menjadi bersaksi nanti di hari kiamat. Kama qala ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum, di mana hari alsinatahum, di mana hari nanti lesan kita, kedua tangan kita, arjulihim, dan kedua kaki kita itu akan bersaksi dari apa yang pernah kita lakukan dengan anggota tubuh tersebut. Wa ayyakuna, poin yang kedua di sini adalah wa ayyakuna masyuka wasaton. Poin yang kedua di sini adalah
hendaknya kamu ketika berjalan dengan kecepatan yang sedang. La sari'an jiddan wala bati'an jiddan. Tidak, kecepatan sedang di sini adalah la sari'an jiddan wala bati'an jiddan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kama amarakallahu ta'ala biqaulihi, seperti halnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, waqsid fi masyika, sederhanalah kamu dalam berjalan. Tidak boleh, tidak, maksudnya di sini adalah adab ketika berjalan itu hendaknya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sur'atul masyi tudhibu bahaul mu'min wa fi riwayatin bahaul wajhi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sur'atul masyi tudhibu bahaul mu'min. Adapun kecepatan dalam berjalan, kecepatan dalam melangkahkan kaki kita itu menghilangkan keindahan seorang mukmin. Ya, di dalam riwayat yang lain itu mengatakan, adapun kecepatan dalam berjalan itu menghilangkan keindahan wajah. Wala ba'sa an tamshi musri'an idza kana dzalika lihajatin. Di sini ada pengecualian untuk berjalan dengan cepat. Pengecualiannya apa? Wala ba'sa, tidak apa-apa, antam syia musri'an, ketika kamu ingin berjalan cepat, idza kana dzalika lihajah, apabila kamu memiliki kebutuhan atau memiliki hajat. Wa fil hadis, karena di sini disebutkan di dalam hadis bahwasanya sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-asra fa asra thumma dakhala al-bait. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ketika tuntas atau selesai melaksanakan sholat asar, beliau berjalan dengan cepat. Berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumahnya, dan itu menurut para sahabat sesuatu yang sangat asing. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka para sahabat, para manusia yang hidup di situ, para sahabat yang hidup di sekeliling Nabi Muhammad SAW merasa heran, merasa takut. Kenapa Nabi kok berjalan begitu cepat? Kok tidak seperti biasanya? Ya, faqala dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatih. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku teringat akan sedikit biji emas yang ada di rumah. Fakarihtu an yahbisani, kemudian apa? Kemudian aku itu sangat enggan, sangat tidak mau satu biji emas tadi itu menahanku. Dalam artian di sini apa? Membuat Nabi itu pikiran emasnya di sini, wallahu a'lam, entah itu akan takut hilang atau takut. Pokoknya di sini membuat emas tersebut tadi itu membuat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi kepikiran. Fa amartu bi qismati, sehingga aku menyuruh untuk membagikan emas tersebut. Terus kemudian di sini ada poin yang ketiga adalah wa alla tamshiya fi na'lin wahidatin. Wa fil hadis la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil di sini adalah adanya larangan untuk berjalan menggunakan satu sandal. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan la yamshi ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan menggunakan satu sandal. Walian alhuma jami'an, hendaknya kalian gunakan dua sandal. Auliyakhla'huma jami'an, atau melepaskan kedua sandalnya. Kenapa kok adanya larangan menggunakan satu sandal?
Karena di sini ada beberapa yang berpendapat bahwasanya mengenakan satu sandal itu adalah merupakan tidak adilnya seseorang dalam haknya kaki. Terus ada juga yang berpendapat bahwasanya berjalan menggunakan satu kaki itu adalah salah satu sifat jalannya syaitan. Wallahu a'lam. Wala taduqqal arda biqadamika au bina'lika. Terus yang selanjutnya di sini adalah dalam adab-adabnya berjalan, mu'allif mengatakan wala taduqqal arda biqadamika au bina'lika. Janganlah engkau membenturkan kedua kakimu atau kedua sandalmu terhadap bumi. Berjalan secara menginjak-injak dengan keras. Ya. Sehingga itu menimbulkan suara yang keras. Ya, di sini itu termasuk bukan adab dalam berjalan. Qala ta'ala wala tamshi fil ardi marha. Kemudian adab selanjutnya adalah yang diambil pada ayat Al-Quran yang berbunyi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu itu berjalan dengan sombong fil ardi di dalam bumi. Innal marha, dan janganlah kamu itu berjalan dengan keadaan sombong di dalam bumi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Fil ayatil ukhra wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Terus kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Haditsul Qudsi, beliau berfirman, al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu. Al-izzu izari, sungguh sifat keagungan itu adalah kainku. Wal kibriya'u ridai, dan sombong, sifat sombong itu adalah selendangku. Faman naza'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu. Maka barang siapa yang ingin merebut salah satu kedua dari sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian apa? Orang tadi itu memiliki rasa sombong, orang itu memiliki rasa membanggakan diri, mengagungkan dirinya sendiri, maka kata Allah apa? Adzabtuhu. Aku akan mengadabnya. Semoga kita semua diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ma'as salamah wal afiyah. Berlanjut, wa alla tatamayala yaminan wa shimalan. Selanjutnya adalah adabnya berjalan itu adalah hendaknya kamu jangan berjalan berlenggang ke kanan atau berlenggang ke kiri. Wala takhtira biyadaika kibran wa ujban. Dan janganlah ketika kamu berjalan itu mengayunkan kedua tanganmu. Kibran dengan sifat sombong, wa ujban dan sifat berbangga diri. Wa fil hadits nadhara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Abi Dujanah wa huwa yatabakhtar bainas saffaini fi Uhudin. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Abi Dujanah, bahwasanya Abi Dujanah ini berjalan dengan sombong, berjalan dengan congkak, ya, di antara dua shaf di peperangan Uhud, di gunung Uhud. Faqala maka Nabi Muhammad SAW bersabda, inna hadhihi misyah yubghiduha Allahu illa fi hadzal makan. Sesungguhnya sifat jalan yang seperti ini, ya, sifat jalan yang seperti ini, jalan yang congkak, jalan yang merasa dirinya itu sombong, ya,
memiliki sifat sombong dalam berjalan dengan sombong, berjalan dengan congkak, berjalan dengan membanggakan dirinya sendiri, itu adalah sifat jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi hadzal makan, kecuali di tempat ini. Karena pada saat itu terjadi peperangan dan Abi Dujanah yang maju untuk melawan orang kafir, sehingga Abi Dujanah tidak ingin terlihat bahwasanya orang Islam itu terlihat lemah, maka Abi Dujanah berjalan dengan sombong. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Di saat seorang rajul, seorang lelaki, yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu, berjalan menggunakan baju yang dibanggakannya, murajjilun ra'sahu yakhtalu fi misyatihi, menguraikan rambutnya, yakhtalu fi misyatihi, berjalan dengan sombong, idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan pria tersebut, fahuwa yatajaljalu fil ardi, sehingga dia terbenam ke dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita, menjauhkan kita dari sifat sombong, dari sifat membanggakan diri. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.